kabar baik hari ini? I wish. By the way, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal membahas sesuatu yang akhir-akhir ini benar-benar mengguncangkan dunia. Yeah, maybe you can guess it that I wanna discuss about coronavirus disease 19 atau yang kita kenal dengan COVID-19. Akhir-akhir ini, bukan hanya di Indonesia, melainkan seluruh penjuru dunia sedang berjuang melawan dan menghentikan coronavirus disease 19 atau COVID-19 tadi. COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO benar-benar memberikan impact yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. But now, aku gak mau ngejelasin what coronavirus disease is. Aku rasa itu bukan ranah aku buat menjelaskan apa sih COVID-19, karena aku tidak punya basic kesehatan, aku tidak punya basic kedokteran untuk menjelaskan lebih detail tentang itu. Jadi kalau kalian masih belum tahu what coronavirus disease 19 or what COVID-19 is, kalian bisa baca berita-berita terkini atau jurnal-jurnal tentang COVID-19. Karena passion aku di dunia pendidikan, so di video kali ini aku bakal ngebahas the effect of coronavirus disease 19 terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 kemarin, maka coronavirus bukan lagi hanya dekat dengan Indonesia, tapi sudah ada di Indonesia. So, pemerintah membuat beberapa protokol yang harus dijalankan di masyarakat, yang harus diikuti oleh masyarakat. Salah satu protokol yang berkenaan dengan dunia pendidikan yaitu ditutupnya sekolah-sekolah serta seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Walaupun kita harus tahu, istilah ditutup bukan berarti diliburkan, melainkan kita belajar jarak jauh. Kita menggunakan daring sebagai sistem pembelajaran kita beberapa hari ini. And here we go, I wanna discuss about this, daring atau pembelajaran jarak jauh yang akhir-akhir ini kita gunakan. Is it effective or not? Ini membuat pembelajaran kita seperti apa? Oke, aku juga mau mengutip perkataan dari Direktur Jenderal UNESCO, Bapak Audrey Azoulay. Semoga cara baca namanya benar ya. Beliau mengatakan demikian, penutupan sekolah untuk sementara waktu dengan alasan kesehatan dan krisis lainnya bukanlah hal yang pertama kalinya terjadi. Namun, kali ini dampak yang ditimbulkan memang tidak tertandingi karena berlangsung sangat cepat dan berdampak secara global. Jika ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan mengancam hak atas pendidikan. Ya, I do agree with that statement karena COVID-19 ini penyebarannya benar-benar masif dan penularannya benar-benar cepat. So, ini bakal memberikan impact yang luar biasa terhadap kita. Bukan hanya di sektor pendidikan, tapi juga sektor lainnya, sektor ekonomi, sektor kesehatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika kita membahas dari segi pendidikan, which is keputusan yang diambil adalah menutup sekolah-sekolah dan melakukan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, maka dampak-dampak lain juga dirasakan, either untuk gurunya atau untuk siswanya. So, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pembelajaran jarak jauh ini, I wanna show you beberapa pendapat teman-teman aku berkenaan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin secara efisiensi waktu itu boleh lah, karena penerapannya juga mudah dan bisa dijangkau dengan jarak jauh gitu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin dirasakan oleh beberapa mahasiswa. Kuliah online ini kurang efektif dalam penyampaian ilmunya, dalam penyampaian mata pelajarannya. Berdasarkan pengalaman aku sendiri, itu ada dua penerapan metode kuliah daring. Yang pertama, kita tergabung dalam satu kelas di online. Kita biasanya menggunakan aplikasi Zoom. Dosen masih menjelaskan, walaupun terkadang suara dosen itu gak begitu terdengar jelas, tapi itu lebih mending daripada dengan metode yang kedua. Metode yang kedua, dosenku itu menerapkan hanya menggunakan teori-teori. Dalam artian, dosen itu hanya mengirimkan proposal atau e-book atau materi-materi yang sudah beliau buat, lalu dikirim
dan suruh kita baca. Oke, dari situ kita paham kalau mahasiswa disuruh baca, kita tahu sendiri tingkat baca negara Indonesia sangat turun gitu. Apalagi kalau kita disuruh baca teori yang banyaknya itu bukan hanya 1-2 lembar aja, itu malah justru akan membuat mahasiswa down. Saya kira keputusan ini tepat diambil dikarenakan ya memang penyebaran virus COVID-19 ini sulit dikontrol jika masih tetap ada perkumpulan orang seperti di perkuliahan. Keputusan ini saya kira tepat untuk kesehatan mahasiswa. Namun apa yang dilakukan oleh dosen untuk mengisi kuliah dengan metode perkuliahan online saya kira masih kurang baik. Media yang dipakai selama ini yaitu media WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom. Dan media ini dipakai hanya untuk memberi tugas kepada para mahasiswa, meminta mahasiswa membaca materi sendiri, dan meminta mahasiswa untuk menyampaikan presentasi dan menanggapi presentasi sesama para mahasiswa. Saya kira metode ini masih kurang menggantikan bagaimana perkuliahan yang sesungguhnya. Saya kira perkuliahan tetap saja perkuliahan, hanya saja metodenya yang sekarang diganti menjadi online, menjadi jarak jauh. Kalau kami hanya diminta untuk membaca dan mengerjakan tugas, apa bedanya perkuliahan sama belajar sendiri? Well, ketika e-learning dibandingkan dengan tidak belajar, menurut saya e-learning lebih baik daripada cuma rebahan. Tapi ketika e-learning dibandingkan dengan proses belajar mengajar di kelas, menurut saya memang lebih efektif belajar di kelas. Karena ketika di kelas, saya bisa melihat langsung gesture dari materi, atau nada penyampaiannya. Juga ketika sesi tanya jawab, sesi diskusi memang lebih ngena ketika kita belajar di kelas. Salah satu contoh kuliah online yang saya alami itu di grup WhatsApp. Ya mungkin benefitnya kita bisa sambil rebahan, santuy gitu. Cuma kurangannya adalah ketika ada pertanyaan, di situ saya mencoba menjawab pertanyaan sambil saya mengetik nih, tiba-tiba percakapan di grup itu sudah kurang lebih 30. Jadi terkadang ada beberapa informasi yang miss di situ, yang tertinggal. Cuman so far sih saya tidak menemukan masalah yang begitu berat dalam e-learning ini. Cuman kadang ketika pengumpulan tugas, mungkin yang bermasalah bagi saya itu mungkin kuota internet ya. Juga saat mengirimkan video karena kualitas video terlalu besar, kayak gitu aja sih masalahnya. Tugas juga nggak terlalu banyak sih, soalnya dosen-dosen di kampus CN Madura di prodi saya nggak sekejam itu. Tugas yang beliau berikan itu gak banyak sih. Salah satu e-learning yang saya suka itu dosen merecord video lalu dikirim ke mahasiswa tinggal nonton sambil santuy. Nanti kita adakan sesi sharing. Pertanyaan dari mahasiswa kita list 1 sampai sekian, lalu dijawab berurutan dengan pertanyaan mahasiswa. Menurut saya itu lebih efektif dan lebih kena sih. Menurut aku, actually kuliah online ini gak efektif. Karena yang pertama, kuliah online ini ribet. Pasti di antara kita disuruh download aplikasi inilah itulah. And sometimes ada juga mahasiswa yang kurang bisa mengikuti pembelajaran online dengan lancar karena jangkauan internet yang sangat minim. Yang kedua, rawan akan kecurangan. Kalau waktu ujian, bisa aja kayak itu curang kerjainnya sambil buka buku atau searching di Google atau tanya teman, tanya kakak, tanya orang tua, or guru private mereka. Tapi lihat kondisi saat ini, kuliah online ini merupakan salah satu langkah yang sangat tepat karena hal ini juga membantu mencegah penyebaran COVID-19. Menurut aku, kuliah online atau e-learning ini sangat efektif di tengah situasi yang kayak sekarang. Itu sedang marak-maraknya virus corona. Kalau di kampusku pribadi, e-learning alhamdulillah sedang berjalan dengan sangat-sangat lancar, di mana saat kita diskusi lewat grup WA, Psikologi, Google Classroom, itu sangat mempunyai antusias yang beda banget sama pas di kelas. Teman-teman tuh lebih antusias dan pertanyaan-pertanyaan pun yang diajukan sama teman-teman pas ada presentasi itu lebih banyak. Menurut aku, adanya e-learning ini sangat efektif untuk kita jalankan di tengah virus corona ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang bilang kalau adanya e-learning ini sangat merugikan teman-teman karena tidak sesuai dengan UKT atau SPP teman-teman. Cuman di sini perlu kita ingat, siapa sih yang mau dengan adanya e-learning ini? Awalnya kita juga nggak mau, akan tetapi para dosen, kaprodi yang ada di fakultas itu pasti akan melakukan yang terbaik demi kelancaran kegiatan belajar mengajar kita selama adanya virus corona ini. Oke. Membahas tentang e-learning atau kuliah online.
kuliah online itu menurut kita nyesain, ribetin, ngabisin kuota, udah gitu dapat uang jajan nih. Kasih tugas ya nggak udah gitu ngebosenin lagi. Tapi nggak apa-apa sih walaupun gitu, setidaknya kita terhindar dari wabah COVID. Terus juga bisa quality time sama keluarga. Jadi kita itu stay safe ya guys, stay home juga ya guys. Sebenarnya lucu sih kita ngebahas daring itu. Soalnya daring itu perkuliahan online yang harusnya wajar-wajar aja gitu kalau misalkan kita lagi di fase seperti ini adanya daring. Tapi dari sisi lain daring menjadi hal yang unik gitu, dimana daring menyebabkan mahasiswa down, banyaknya tugas, bahkan menyebabkan adanya pertambahan uang tanpa diberi uang gitu. Artinya kita harus nambah uang kuota tanpa diberi uang jajan gitu. Kemudian yang terjadi sekarang, daring itu malah menjadi beban mahasiswa. Yang awalnya menjadi keringanan untuk mahasiswa kuliah di rumah menjadi beban karena banyaknya tekanan dari dosen ataupun dari pihak yang mengajar gitu, dengan berbagai tugas yang diberikan. Salah satunya seperti di prodi saya, tugasnya bukan sekedar kerjakan nomor 1, kerjakan nomor 2, enggak. Tapi 1 MK 1 resume buku, bahkan ada 3 resume buku. Jadi intinya kita memandang dari sisi mana? Kalau dari sisi positif, dengan adanya daring maka kita akan sering baca. Dengan adanya daring maka kita akan sering belajar dari sumber mana aja. Dan yang kedua, misalkan dari segi negatif, uang jajan kita nggak ada, tapi harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli kuota. Yang kedua, malah kita menjadi beban orang tua gitu. Artinya ketika kita daring, kita stay di HP, orang tua pasti akan nanya dong, kamu lagi ngapain di HP? Tapi di sisi lain kita menjelaskan, Bu, ini sedang ada kuliah online loh, Bu, ini sedang ada daring loh. Tapi orang tua tidak mengharapkan seperti itu. Ketika kamu di rumah, kamu harus bantu orang tua. Bagaimana cara kamu untuk bagi waktu antara kamu kuliah online dan kamu sedang membantu orang tua? Jadi kamu memandang dari mana? Kalau kamu memandang dari sisi positif, maka daring tidak akan menjadi beban. Tapi kalau kamu memandang dari sisi negatif, maka hal apapun, mau itu daring, mau itu perkuliahan tatap muka, maka itu menjadi beban semua. Artinya bukan hanya daring, tatap muka pun ada hal negatifnya. Jadi itu tergantung kepada pemikiran kita sendiri. Menurut saya nggak ada masalah mengenai daring, asalkan satu, pemerintah atau pihak kampus mampu memfasilitasi internet untuk kita membuka website-website yang sangat besar kapasitas internetnya gitu. Ya, itu dia pendapat teman-teman aku dari berbagai daerah dan berbagai universitas. Aku sengaja mengumpulkan pendapat mereka dan ingin tahu bagaimana persepsi mereka tentang metode pembelajaran jarak jauh ini. Which is, dalam satu universitas saja, gurunya, dosennya tidak mungkin melakukan pembelajaran yang sama. Akan tetapi, ternyata dari semua teman-teman yang sudah mengungkapkan pendapatnya, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh ini justru membuat mereka lebih terbebani karena tugas-tugas yang datang silih berganti. Beberapa perkuliahan yang seharusnya diisi dengan materi justru diganti dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada mahasiswanya. Sebenarnya, di posisi yang seperti ini, kita tidak perlu saling menyalahkan dan kita tidak perlu memperbanyak keluhan. Kita cukup sadar diri, kita cukup mengevaluasi diri. Ya, berbicara tentang banyaknya tugas yang silih berganti, mungkin itu tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa atau higher education, tapi juga siswa. Sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia bahwa KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mendapatkan laporan dari beberapa pihak bahwa katanya siswa justru semakin stres, siswa dirundung kegelisahan karena berbagai tugas yang dibebankan. Oleh karena itu, KPAI meminta kepada seluruh tim pengajar untuk mengevaluasi kembali metode-metode yang digunakan, juga media yang digunakan, sehingga pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya terfokus pada tugas yang harus diselesaikan oleh siswanya, akan tetapi lebih pada pembelajaran interaktif seperti biasa, hanya saja menggunakan metode jarak jauh seperti itu. Oke, terkait dengan keluhan-keluhan yang teman-teman sampaikan terhadap pembelajaran jarak jauh, sebenarnya kita tidak boleh saling menyalahkan, karena aku tahu bukan hanya kita mahasiswa yang merasa ini sangat tidak nyaman, pembelajaran jarak jauh ini sangat tidak efektif. Tapi aku yakin seluruh pengajar, seluruh dosen juga sama-sama merasakan bahwa pembelajaran yang seperti ini tidak efektif. Mereka tentu saja mencari metode yang terbaik, mencari media yang terbaik. Akan tetapi, mungkin saja mereka belum menemukan bagaimana metode yang terbaik. So, kalau kalian merasa metode yang digunakan belum baik, seharusnya kalian jangan mengeluhkan di luar, kalian jangan bergosip di luar.
Seharusnya kalian bisa memberi saran terhadap guru-guru kalian. Penggunaan metode jarak jauh tentu sangat banyak kendala yang harus dilalui. Ketika kita menggunakan e-learning, maka yang pertama harus kita tahu tidak semua mahasiswa, tidak semua siswa itu menggunakan Android. Atau sekalipun mereka menggunakan Android, belum tentu mereka memiliki cukup kuota, cukup paket data. Kemudian selain itu, maka kita harus mempertimbangkan jaringan. Karena tidak semua dari mahasiswa atau siswa berada di jaringan yang normal, beberapa di antara mereka berada di tempat yang susah sinyal. Kemudian, hal lain yang juga harus dipikirkan adalah tingkat motivasi siswa, tingkat ketertarikan mahasiswa dan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dan masih banyak hal lainnya yang perlu kita perhatikan ketika kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. So, semoga video ini menjadi bahan evaluasi untuk kita semua. Semoga kita bisa lebih baik ke depannya, karena as I know, mahasiswa PTKIN harus melalui 1 semester ini dengan pembelajaran jarak jauh. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir. Semoga persebarannya bisa segera terhenti dan semua yang sakit bisa teratasi. Ya, by the way, ngomongin soal COVID-19, aku pengen tahu deh, di daerah kalian itu upaya apa aja sih yang dilakukan masyarakat dalam pencegahan ini? Mungkin di lain video kita bisa sharing ya. Atau kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal bacain beberapa upaya yang diusahakan oleh masyarakat di daerah kalian. Dan aku nanti juga bakal ceritain di daerah aku upaya apa aja yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah COVID-19 ini. So, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oh ya, don't forget to subscribe and nyalain notifikasinya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru aku. Okay, just that from me. See you!